Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Shalom. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Gideon. Dan mari bersama-sama saat ini kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Anugerah-Mu berlimpah-limpah bagi kami. Kebaikan-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mengakui kalau kami ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan saat ini ketika kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu, kami tahu itu semua kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sebab itu Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk kami datang sujud menyembah Tuhan, untuk kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan, untuk kami isi hati kami Tuhan dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi setiap kami. Memberkati semua kami Tuhan yang beribadah di tempat ini. Memberkati juga Tuhan anak-anak kami Gideon Kids Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, kekudusan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir juga atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau ada kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis yang hendak mengacaukan jalan-jalannya pekerjaan Tuhan, izinkan kami memanggil nama-Mu yang kudus. Maka dengan satu hati kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, setan, iblis kami tolak, kami perintahkan Kau pergi dari tengah-tengah kami. Darah Tuhan menghancurkan segala pekerjaan kuasa kegelapan. Dan sebagai gantinya Tuhan, biarlah darah Kristus memproteksi pelayanan kami. Darah Kristus memproteksi ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus.
kebaikan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus setia mengiringmu seumur hidup kami. Kami terus setia untuk mengiringmu selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengiringmu.
boleh sapa kanan kiri depan belakang, boleh ucapkan selamat hari Minggu. Boleh kasih kata-kata yang termanis, senyuman yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab kita mau lebih lagi bersuka cita bagi nama Tuhan. Sebab Dia adalah terukur besar kasih setiamu. Terukur besar kasih setiamu.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku
menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa di rumah ini. Tuhan, saya supporter jauh mungkin dari Bali, tapi saya sungguh bersuka cita lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh ruang. Mungkin kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Saya dari Bali, saya tertanam di denominasi GSCA, tapi saya percaya semuanya itu untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan kasih dan kuasa Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Saya ingat waktu saya masih kecil saat sekolah minggu sama Bapak Gembala, Bapak Ibu Saudara Isai, dan dengan Emil juga, saya melihat bahwa mungkin mereka menyaksikan kedua orang tua mereka adalah hamba Tuhan yang sangat setia, dan mungkin itu yang menginspirasi mereka untuk setia dan menerima panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Yang mau saya encourage pagi hari ini, saudara, apapun season kehidupan kita, saya mau percaya bahwa apa yang kita tabur itu pasti akan dituai, dan ini sifatnya intergenerasional. Mungkin tidak kita nikmati buahnya saat ini, tapi anak-anak kita, anak-anak mereka dan anak-anak mereka boleh menikmati kasih kuasa Tuhan. Boleh kita berikan Tuhan kita tepuk tangan yang luar biasa. Oke. Bagaimana bulan pertama di tahun 2026, saudara? Ini sudah minggu terakhir di bulan Januari. 11 bulan lagi sudah Natalan. Wah, kalau diingetin gitu sudah tiba-tiba tegang ya. Biasanya waktu masuk ke season yang baru, di season tahun baru, musim tahun baru, kita memiliki ada begitu banyak keinginan-keinginan. Dalam bahasa Inggris keinginan ini adalah desire, goal, resolusi. Dan apakah goal yang kita mau, resolusi, keinginan dan desire kita sudah selaras dengan Kristus? Apakah kita mau untuk menjadi selaras dengan Kristus? As a matter of fact, biasanya pada saat kita memasuki season yang baru, saudara, adalah hal yang normal untuk kita mempunyai banyak keinginan ya. Apakah itu hal yang baru di tahun ini atau yang belum tersampai di tahun-tahun sebelumnya? Ya, baik itu keinginan secara jasmani, baik itu keinginan secara materi, spiritual, self-development adalah hal yang normal untuk kita memiliki desire atau keinginan-keinginan di season yang baru. Nah, ketika keinginan-keinginan tersebut lagi ada di puncaknya, di momentum season baru ini, why not? Kenapa tidak kita mau menjadikan momentum tersebut to be exactly when kita mau menyelaraskan diri dengan Kristus? Beberapa minggu yang lalu saya sempat ngobrol dengan dua orang teman saya yang menyampaikan keinginan mereka dari segi self-development, perkembangan diri di tahun ini mereka, tapi bertolak belakang. Jadi yang satu mereka katakan, saya tahun ini mau menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Dan yang satu dia cerita, kalau saya tahun ini saya mau menjadi pribadi yang roam free, yang tidak terlalu mikir, nggak mau overthinking. Setelah percakapan tersebut saya observasi kembali kedua orang ini. Ternyata kedua orang ini memang punya karakter yang berbeda. Yang satu lebih suka ceplas-ceplos, dan yang satu lebih dibilang reserve atau menutup diri. Jadi buat saya paham kenapa mereka punya keinginan dari segi self-development seperti itu. Nah, from here kita belajar bahwa ternyata keinginan, goal, desire itu erat kaitannya dengan karakter. Pertanyaan saya, karakter seperti apa yang mau kita bangun sebagai pengikut Yesus? Apakah keinginan-keinginan kita ini sudah align, sudah selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ataukah keinginan kita masih terlalu rendah untuk Tuhan mau genapi rencananya dalam hidup kita? Saudara, firman Tuhan di dalam Alkitab jauh sebelum studi psikologi sudah lebih dulu menempatkan keinginan atau desire di pusat karakter. Coba kita lihat di ayat yang di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sehingga hati dalam Alkitab ini bukan tentang sekedar alat mengendalikan emosi, tapi juga pusat kehendak, pusat kita mengambil keputusan. Lalu di dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Saudara, ibarat sebuah pohon, karakter ini adalah buah dari keinginan-keinginan kita. Character is the fruit and desire is the root. Karakter adalah buah dan keinginan ini adalah akar. Jadi kalau saya mikir tadi, keinginan seseorang itu tergantung dari karakternya, itu ternyata kebalikannya, saudara. Apa
apa yang kita inginkan, itulah yang akan menghasilkan karakter. Karakter-karakter kita ini dibangun oleh apa yang kita inginkan. So hari ini kita mau sama-sama belajar tentang pentingnya mendisiplinkan keinginan-keinginan kita. Dan kalau saudara mencatat judul khotbah hari ini adalah The Discipline of Desire. Desire, keinginan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya keinginan. Dalam dunia studi psikologi, keinginan atau desire ini adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk mencapai sesuatu, untuk fulfill sesuatu. Namun firman Tuhan mengatakan hati itu tidak bisa jadi kompas utama, saudara. Itu tidak bisa menjadi kompas utama kita. Kita coba lihat di dalam Yeremia 17 ayat 9. Hati itu licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Dan dalam bahasa Ibrani-nya hati ini digambarkan sebagai sesuatu yang berkelok-kelok, yang tidak lurus, dan yang menipu. Lalu di dalam Kejadian 6 ayat 5, kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Coba satu lagi, saudara. Markus 7 ayat 21, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, dan lain sebagainya, dan masih ada beberapa lain lagi. Wow, saudara, masih yakin mau repost quote yang bilang just follow your heart? Hati-hati, saudara. Kita tidak diajarkan untuk mengikuti apa kata hati kita, karena firman Tuhan menjelaskan bahwa arah natural hati itu satu, kejatuhan. Karena kadang kita sendiri tidak tahu apa motif terdalam dalam keinginan kita. Kita pikir kita menginginkan sesuatu yang mungkin mulia terdengar, tetapi apa di dalam hati, motif yang terdalam, firman Tuhan gambarkan tadi, menipu, berkelok-kelok. Anak saya Caca, waktu belajar baru bisa belajar ngomong, dia pernah bilang sama saya gini, Mami jangan lihat aku ya, atau Daddy jangan lihat aku ya. Nah kalau dia sudah bilang seperti itu, saya sudah yakin dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan. Apakah itu merusak makeup saya atau cara-cara tembok? Tapi dia tahu dia tidak boleh melakukan itu, makanya dia bilang jangan lihat aku. Tapi keinginan hatinya sudah sangat tidak bisa terbendung untuk dia lakukan. She did it anyway, dia lakukan itu in the end. Dia tahu dia itu salah, tapi tetap dia lakukan. Dan ini terdengar sangat familiar seperti kita, bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Kita mungkin tahu sesuatu itu salah dan berdosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu scrolling Instagram, TikTok kebanyakan, tapi kita lupa baca firman Tuhan itu tidak baik. Kita tahu shopping kebanyakan secara impulsif dengan mudahnya akses e-commerce akhir-akhir ini. Shopee membuat kita tidak berhikmat secara finansial. Coba dari segi kesehatan, kita tahu kita punya asam lambung tapi ngopi 6 kali sehari. Waduh, itu membuat kita tidak bisa menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Waduh, ini sepertinya banyak doa pelepasan perlu nanti ya. Dan ketika kita sudah kena dampaknya, kita tahu kebanyakan apa makan minum enak mungkin karena apa gitu ya, segi kesehatan. Kita tahu kebanyakan scrolling, kurang bersyukur. Kita tahu kebanyakan shopping, kurang berhikmat. Kalau dari sisi kerohanian, saudara kita tahu bahwa upah dosa itu mau, tapi dosa yang itu susah sekali untuk saya lepas. Jadinya kita lupa sama karakter kita untuk mau menyelaraskan diri dengan Kristus. Kita nggak align lagi, nggak selaras lagi dengan Dia. Mari kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai maaf ini mundur ya. Oh, sorry. Di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 3, diberi persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga
kamu menguasai diri. Mari kita sama-sama katakan menguasai diri. Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, masalah utama iman kekristenan saat ini itu bukan kurang kebenaran. Kita tahu kebenaran, kita firman Tuhan, kita punya Alkitab di handphone kita. Aksesnya sangat mudah. Semua dunia ini sudah sangat instan. Tetapi masalah utama kekristenan akhir-akhir ini adalah keinginan-keinginan kita yang belum cukup didisiplinkan untuk hidup di dalam kebenaran. Seringkali saya temui, mungkin saya alami sendiri, orang Kristen itu tidak berhenti berdoa karena mereka kepahitan sama Tuhan atau karena mereka doanya dijawab terlambat atau tidak sesuai, tetapi karena dunia ini memang menawarkan begitu banyak distraksi-distraksi yang berpotensi memutuskan kehidupan doa kita. Generasi sekarang, saudara, kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu lagi kasih tahu mereka mana yang benar, mana yang salah. Mereka sudah sangat pintar, mereka tahu firman Tuhan, mereka sudah punya akses yang begitu mudah untuk mengakses kebenaran ini. Generasi sekarang saya sempat dapat interesting fakta yang menarik. Beberapa waktu yang lalu dikasih tahu, katanya, saya nggak tahu di sini tapi di Bali itu nightclub malam itu tidak laku lagi karena anak-anak sekarang itu mereka lebih sadar dan tahu pentingnya kesehatan, tahu pentingnya tidur cukup. Jadi mereka nggak pergi lagi ke malam, mereka lebih tertarik sama hal-hal yang bersifat wellness, healthy lifestyle, tidur cukup. Makanya padel di sana itu lagi naik daun, di sini juga enggak. Padel lagi naik daun. Bahkan beberapa tempat hiburan juga menawarkan atau menambahkan fasilitas mereka, ditambahkan ada gym, ada sauna, ada juice bar, salad bar. Padahal tadinya target market mereka itu adalah orang-orang yang suka memperburuk kesehatan, tapi ditambahkan dengan ini, dengerin musik dari yang awalnya subuh-subuh menjadi pagi-pagi yuk habis jogging, minumannya diganti jadi juice bar. Ini fakta yang menarik, saudara, dari generasi yang sekarang. Mereka lebih aware meskipun dengan keinstanan yang ada di dunia. Dan menariknya, dalam dunia kerohanian pun tren serupa juga terjadi, saudara. Kita mungkin setuju dengan firman Tuhan yang disampaikan di atas mimbar atau di podcast rohani yang saudara scroll. Oh, saya setuju dengan ini, amin, haleluya. Tapi kita coba reality check diri kita sendiri dulu. Apakah dalam keseharian kita masih gampang dikendalikan oleh mood, kita masih impulsif, kita masih gampang bereaksi? Kita ini hidup di dunia di tahun 2026 semuanya instan. Kita lapar, tinggal klik makanan sampai. Ya, kita mau kita bosan, kita tinggal scrolling dulu. Dan keinstanan ini merambat juga dengan relasi kita. Kita menganggap, aduh aku nggak nyaman sama itu orang, yaudah aku hindari aja, aku gosipin aja, pilih yang instan. Aduh aku nggak tahan sama tekanan, yaudah aku pergi aja, aku resign aja. Aduh, konfrontasi yang sehat itu kok rasanya ribet, saya nggak suka healthy confrontation, ya sudah, main manipulasi saja. Dunia mengajarkan kita untuk apa yang kita inginkan, dapetin aja. Ini mumpung sekarang sudah sangat instan. Ada lagunya, saudara, Ariana Grande bilang, I want it, I got it. I want it, I got it. Ya, yaudah kalau kamu mau, just do it. Nah itu yang standar dunia ajarkan, tetapi Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Yes, memang keinginan kita ini nyata. Dan itu penting, saya tidak berbicara bahwa keinginan kita itu salah, memiliki keinginan itu berdosa, bukan. Tapi bagaimana cara kita mendidiknya dan mendisiplinkannya supaya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Di ayat Roma 12 ayat 2 tadi kan dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kata berubahlah, saudara, dalam bahasa aslinya itu metamorfose, yang berarti transformasi dari dalam. Transformasi dari dalam. Seperti metamorfose kalau yang sekolah IPA, dari ulat ke kepompong, ke kupu-kupu yang bertransformasi itu bukan hanya yang kelihatan saja, tapi dia bertransformasi dari luar. Sehingga ini boleh menjadi mengingatkan kita kalau yang kita fokuskan itu jangan hanya apa yang ada di luar saja, saudara.
tetapi apakah kita bertransformasi dari dalam? Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat postingan kakak rohani saya tentang sebuah iceberg. Gambarnya seperti ini, meski blur sedikit tidak apa-apa, maaf. Sedikit konteks tentang orang yang posting ini, dia dapat beasiswa full ke luar negeri, lalu kemudian dia menikah muda, dia sekarang tinggal di salah satu negara yang paling stress free di dunia ini. Itu terlihat seperti apa yang banyak orang inginkan, padahal kalau misalnya kita kenal orang ini, saya tahu bahwa kisah hidupnya itu tidak mulus-mulus saja. Dia pernah alami intimidasi, dia pernah alami kepahitan, dia pernah disakiti dengan luar biasa. Dari ilustrasi gunung es yang teman saya posting ini saya belajar bahwa ternyata kita seringkali melihat orang itu hanya dari the tip of the iceberg, apa yang terlihat saja. Kita menolak untuk melihat apa yang ada di dalam, sehingga ini berakibat pada normalisasinya kita untuk tidak mau urus apa yang tidak terlihat. Kita tidak mau urus yang namanya persistence, good habits, dedikasi. Kita nggak mau urus apa yang di balik pintu yang tertutup. Kita tidak mau urus di balik pintu yang tertutup. Ketika orang tidak lihat apa yang kita lakukan, itu kita tidak urus. Kita cuma mau kelihatan apa yang hebat di mata dunia. Kita mungkin mau pelayanan, kita rajin ke gereja setiap minggu, tapi Tuhan lebih tertarik untuk mengubah apa yang ada di dalam diri kita. Saudaraku, di bangsa Israel di dalam kitab Yesaya 58 digambarkan bahwa mereka ini lapar, tapi mereka melaparkan hal-hal yang salah. Mereka berdoa, mereka berpuasa, tapi keinginan mereka hanya untuk pengakuan orang-orang yang ada. Mereka mau dilihat. Mereka tidak tertarik untuk memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Kristus. Saya berikan ilustrasi sedikit ya saudara. Platform ini, panggung yang saya pijaki ini terdiri dari beberapa pilar ya. Pilar-pilar yang saya pijaki ini, saya boleh tanya, kalau seandainya pilar-pilar ini tidak ada, apakah panggung ini tetap berdiri? Tidak, saudara. Pertanyaannya tapi saya ganti. Kalau seandainya pilar yang ada ini hanya setengah atau sedikit dan sisanya itu karatan atau rusak, apakah saya masih bisa berdiri di atas panggung ini? Mungkin masih bisa, tapi tidak akan lama sampai panggung ini roboh. Sama dengan kehidupan rohani kita. Kalau kita hanya urus apa yang terlihat, kita posting ayat rohani di dalam Instagram kita rajin ke gereja tiap minggu, kita terlihat sangat suci mungkin ya, tapi apa yang terjadi di balik pintu? Bagaimana kehidupan doa kita, mesbah kita sama Tuhan, saat teduh kita sama Tuhan? Itulah yang menentukan saudara, apakah saudara tetap bisa teguh di dalam perjalanan rohani saudara. Kalau yang kita urus hanya yang kelihatan, mungkin awalnya kita akan baik-baik saja, tapi eventually ada yang namanya lelah rohani sampai kita bisa jatuh. Satu quote dari hamba Tuhan yang luar biasa, Billy Graham, dia katakan, the greatness, maaf saudara bahasa Inggris ini ya, the greatness is not measured by the headlines a person comments or the wealth we accumulate. The inner character of a person, the undergirding moral and spiritual values and commitments is the true measure of lasting greatness. Yang artinya, buanglah sampah pada tempatnya, bayar pertuan tepat pada waktunya. Yang artinya saudara, hamba Tuhan Billy Graham ini mau menyampaikan bahwa apa yang terlihat, mungkin kekayaan, mungkin penampilan, mungkin kelihatan rohani itu tidak seberapa penting dibandingkan dengan moral and spiritual values dan komitmen. Itulah yang membuat lasting greatness, yang long lasting, yang lebih bertahan lama dan sustain. Ini ukuran yang sesungguhnya. Apakah seringkali kita membangun keinginan-keinginan kita yang kelihatannya baik, tapi beneath that itu penuh dengan motivasi yang salah. Oh, aku mau kerja yang lebih rajin. Supaya apa? Ya supaya bosku lihat lah, supaya gaji naik lah. Oh, aku mau nge-gym yang rajin. Supaya apa? Ya supaya six pack lah. Ya boleh sih saudara yang kelihatan, tapi kalau tujuannya adalah untuk inner strength atau metabolisme yang tidak tampak, itu biasanya lebih long lasting dan sustainable.
pelayanan lah. Supaya apa? Ya biar nampak aja gitu. Tapi tidak ada yang di sini ya saudara. Semua pelayan Tuhan di tempat ini sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat para pelayan di tempat ini. Tuhan lebih tertarik untuk membentuk apa yang ada di dalam diri kita dibanding apa yang cuma terlihat di luar. Sehingga bagaimana kita mendisiplinkan keinginan-keinginan kita itu sekali lagi harus selaras dengan kehendak Tuhan. Dan di sini saya punya 3 poin singkat. Pentingnya mendisiplinkan keinginan-keinginan kita. 3 lessons tentang disiplin of desire. Yang pertama, desires are never natural, they're always shaped by something. Keinginan-keinginan kita itu tidak pernah netral. Mereka pasti dibentuk oleh sesuatu. Come on, sebagai manusia kita pasti punya keinginan, pasti selalu ada saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang kita mau? Apa yang kita laparkan? Apa yang kita laparkan? Di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran saudara, itu yang harus kita laparkan dan inginkan. Dalam bahasa aslinya kebenaran ini adalah dikaiosin, yang memiliki arti hidup selaras dengan kehendak Tuhan dan relasi yang benar dengan baik itu dengan Tuhan dan dengan sesama. Firman Tuhan tidak menyatakan kalau lapar atau punya keinginan itu adalah hal yang salah, tetapi lapar ini digambarkan sebagai sebuah gambaran rohani. Sehingga pertanyaannya mesti diganti, bukan apakah aku memiliki sebuah keinginan, tetapi siapa yang membentuk keinginan-keinginanku. Yang jadi dambaan anak-anak Tuhan kita semua, Bapak Ibu Saudara, seharusnya 2 hal ini tadi, yaitu punya hidup selaras dengan kehendak Allah dan relasi yang benar dengan Tuhan dan sesama. Karena spirituality is not about disregarding the hunger, tapi replacing the object of hunger. Spiritualitas kita itu bukan tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi mengganti objek lapar kita. Sehingga saya punya beberapa mungkin pertanyaan reflektif yang saudara bisa renungkan, atau sembari pulang dari tempat ini, atau saudara diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil. Semisal saudara lagi lelah-lelahnya, itu biasanya apa yang paling sering saudara inginkan? Atau di balik pintu tertutup ketika tidak ada yang melihat, itu biasanya apa yang paling sering kita lakukan? Atau semisal Tuhan tidak memberikan kita satu pun larangan, apa yang masih menjadi pilihan-pilihan kita? So, semisal kita sedang menginginkan sesuatu, desire kita lagi ada di puncak-puncaknya, saya rasa that's exactly when, itulah waktunya kita mau gantikan itu dengan komunikasi sama Tuhan. Kita mau memperdalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mau bangun lebih dalam mesbah kita dengan Tuhan. Itulah saatnya kita mau bersaat teduh secara lebih intens, membaca dan merenungkan firman Tuhan secara lebih intens. Bisakah kita lakukan ini, gereja Tuhan? Jadi yang luar biasa. Poin yang kedua, desires require training. Keinginan-keinginan kita itu perlu dilatih. Karena apa? Karena semua yang kita inginkan itu mengarah kepada kebenaran. Saudara, konflik hidup anak-anak Tuhan saat ini, zaman now, itu bukan lagi antara benar atau salah yang mereka tahu, tetapi konfliknya adalah keinginan yang bertabrakan, clash. Oh, saya mau hidup serupa dengan Yesus Kristus, tapi kalau ditanya, apakah bisa kita mengampuni yang kemarin menyakiti kita? Sulit, susah. Rajin ke gereja setiap minggu, repost ayat Alkitab setiap hari, tapi kalau ditanya rajin mana keseharian kita baca Alkitab atau scrolling, wah sulit jawabnya ya, susah. Dalam Galatia 5 ayat 16-17, hidup menurut daging atau roh, dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan di kitab ini, dalam bahasa aslinya itu adalah epitimia, yang memiliki arti dorongan yang kuat, punya hasrat atau kerinduan. Dan dorongan ini bisa either berbentuk dosa atau kebenaran. Dosa atau punya kerinduan yang benar. Jadi
epitimia mana yang kita pilih, karena gak ada yang di tengah-tengah. Semua keinginan kita itu dua itu pilihannya. Artinya punya keinginan itu sebenarnya bukan menjadi masalah, tetapi arahnya mau dibawa kemana Bapak Ibu Saudara. Ada lagunya, mau jangan dinyanyikan dulu, nanti saya harus menggantikan yang suaranya sudah luar biasa. Mau dibawa kemana arahnya keinginan kita ini. Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa keinginan itu suatu hal yang berdosa atau untuk kita hancurkan, tapi dia katakan apa tadi? Untuk hidup oleh roh. Dan hidup oleh roh, dalam bahasa aslinya ini peripateite, yang punya arti berjalan terus menerus, gaya hidup. Saudara sekalian tahu orang-orang yang intermittent fasting sudah sekian lama, itu biasanya mungkin sudah 1 tahun udah achieve nih targetnya, puji Tuhan. Lalu untuk dia kembali ke pola makan awal itu tidak gampang, sulit. Gak, ya bisa, tapi perlu proses yang lama juga. Dia sudah terbiasa dengan jam intermittent fastingnya, dan ini sudah jadi gaya hidup. Dilakukan apa? Terus menerus. Beda ceritanya kalau ketahanannya hanya diuji 1 kali. Seperti, coba saya ceritakan lagi. Caca dulu pernah saya coba ikuti tren yang ada di Instagram. Kita kasih coklat, kita bilang jangan makan dulu sampai mami sama daddy nanti balik 5 menit lagi. Kita pergilah, terus kita datang. Ya puji Tuhan, dia tidak makan. Tapi kalau saya coba itu besokannya lagi tanpa saya kasih instruksi, ya pasti ludes itu coklat, karena hanya diuji sekali. Ini bukan berjalan terus, ini bukan gaya hidup. Ini bedanya saudara, self control dengan disiplin. Kalau self control itu hanya sekedar berkata sama kita, oke, ini tidak boleh, ini adalah hal yang berdosa untuk saya lakukan. Saya tahu oke, gak boleh. Tapi disiplin itu membawa kita dalam pengertian, right, aku mau I'm training myself, saya sedang melatih diriku untuk sesuatu yang lebih besar, visinya jauh ke depan saudara. Dan visi jauh ke depan ini adalah untuk kita mau menjadi serupa dengan Kristus, hidup dalam kemuliaan Sang Raja kita nggak jadi serupa dengan dunia ini. Visinya jauh ke depan. Ini disiplin saudara, sehingga ketika kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang rasanya sangat duniawi, kita bukan lagi berkata, oh ya ini tidak boleh, tapi disiplin, kita tahu visinya jauh ke depan. Karakter kita itu tidak hanya dibangun oleh sekedar bakat atau pengetahuan atau niat yang baik, tapi ya itu pola yang diulang-ulang. Keinginan-keinginan kita itu mengarahkan kita sama pilihan-pilihan, lalu kemudian kepada sebuah kebiasaan yang kepada sebuah karakter. Contoh saudara, tahun ini mau menjadi karakter yang lebih rajin. Setiap bangun pagi kita dihadapkan dengan sudah langsung pilihannya bangun atau leyeh-leyeh. Nah itu sudah satu pilihan. Kita pilihan-pilihan itu menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu yang menjadi sebuah karakter. Kalau misalnya keinginan kita hanya mengejar kenyamanan, ya karakter yang dibangun pasif jadinya orang kita. Kalau desire kita hanya untuk mengejar pengakuan orang-orang, ya karakter yang dibentuk hanyalah unauthenticity, tidak otentik. Kita hidup berdasarkan apa kata orang. Goal kita ini bukan seperti kayak, oh sudah baca Alkitab hari ini, dan sudah bersalat teduh hari ini, dan sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, dan ini bukan tujuan akhirnya saudara, tetapi peripateite itu tadi menjadi gaya hidup dan berjalan terus menerus. Goalnya adalah ketika kita lakukan itu berkali-kali, kita ingat untuk hidup oleh roh, gaya hidup ini akan terus kita bawa sampai Maranatha. Amin. Bisakah kita lakukan itu? Bolehkah kita berikan kemuliaan pada Tuhan kita? Poin yang terakhir saudara, poin yang nomor 3. Mungkin saya boleh mengundang tim worship untuk maju ke atas panggung. Poin yang ketiga, desires aren't suppressed by God, He redeems it. Keinginan Tuhan kita itu tidak mematikan keinginan kita, tetapi Dia menebusnya. Keinginan ini adalah medan pertempuran rohani, saya tahu, dan ini terjadi sehari-hari saudara. Sejak dunia diciptakan dari zamannya Adam dan Hawa, mereka menginginkan, have desire sesuatu, yaitu makan buah pengetahuan.
Dan sampai saat ini kita hidup di dunia ini, battle itu juga masih ada, pertempuran itu masih ada. Oh, aku tahu aku nggak boleh lakukan ini, tapi nggak apa-apa lah, sekali aku cuma mau feel good aja sebentar. Aku tahu aku seharusnya berdoa, tapi sebentar, scrolling dulu, distraksi. Aduh, biar cepet kaya, ya gini dulu dikit, nggak apa-apa lah. Kita tawar-menawar sama Tuhan. Saudara, jangan sampai kita lupa bahwa keinginan kita pun adalah juga milik Tuhan. Our desires juga adalah milik Tuhan. Tuhan memang tidak mengatakan di dalam firman-Nya kalau Dia akan kabulkan semua permintaan kita, keinginan kita. Tapi yang Dia katakan adalah Dia mau menggenapinya. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sehingga janjinya Tuhan adalah Ia akan mengerjakan itu, saudara, di dalam diri kita. Dia akan memberikan kita hati yang baru, hati yang baru yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan hati yang baru ini adalah digenapi oleh hadirnya Tuhan Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar lahir, saudara, tapi Dia juga datang ke dalam hati kita masing-masing. Dia rindu untuk menjadi ada di dalam hati kita masing-masing. Saudara, yang dilakukan Adam dan Hawa ketika mereka mengikuti kata hati mereka, memakan buah pengetahuan, apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi, right? Mereka bersembunyi. Dan seringkali ketika kita menginginkan sesuatu yang terdengar seperti, oh ini terlalu menduniawi, yang kita lakukan juga bersembunyi dari Tuhan. Iblis mau seolah bilang sama kita, kamu sudah gak layak, kamu mengikuti kata hatimu yang terlalu duniawi, sehingga kita malu sama Tuhan, kita bersembunyi, dan kemudian kita menyesal. Tapi bukankah kita bersyukur, berterima kasih dengan adanya Tuhan Yesus Kristus yang menggenapi semua janji Allah untuk kita, anak-anaknya. Kutuk dosa akibat desire Adam dan Hawa itu dipatahkan oleh kuasa salibnya, saudara, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam persembunyian, tetapi di dalam kemuliaan Sang Raja kita. And inilah hati yang baru, hati yang baru yang Dia genapi untuk kita, memiliki Yesus, memilih Yesus lagi dan lagi, memilih Yesus lagi dan lagi. Bukankah kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan? Saudara, Yesus dalam doanya yang terkenal di dalam Taman Getsemani, sebelum berdoa Dia mengatakan isi hatinya, Dia bilang seperti ini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tapi karakternya terlihat dari sikap hatinya yang diungkapkan dalam doanya. Di kata-kata berikutnya Dia katakan begini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus sebelum Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa, yang Dia lakukan pertama-tama adalah keterbukaan kepada Tuhan. Dan mungkin ada beberapa dari kita, Bapak Ibu Saudara, tempat ini yang rasanya masih ada di dalam persembunyian sama Tuhan, masih ada di dalam pertempuran rohani yang terlalu mengusik pikiran, yang merasa kita tidak bisa mengikuti apa kata Tuhan, bilang ini supaya seperti kehendakmu, itu rasanya sulit. Saudara mungkin berkata, yes, saya hari ini hadir di gereja, tetapi battle, pertempuran yang ada di luar sana setiap hari Senin sampai Sabtu itu hanya aku dan Tuhan yang tahu. Exactly, saudara, itulah yang saya masukkan, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Sehingga dalam momen ini yang Tuhan mau adalah untuk kita terbuka, untuk kita membuka hati kita kepada Tuhan, untuk kita tidak bersembunyi terus-menerus sama Tuhan. Kita nggak sedang berusaha supaya Tuhan itu memperhatikan kita, tapi kita mau mengamini bahwa Tuhan sudah amat sangat dan terlebih dahulu memperhatikan kita. So momen ini saya mau undang Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sebentar tim worship akan memimpin kita dalam sebuah pujian, dan bolehkah saya meminta ketika kita menyembah Tuhan, untuk kita memiliki
penampilan luar kita, hanya demi kenyamanan kita, hanya demi pengakuan yang bisa kita dapatkan, hanya demi kontrol yang bisa kita kendalikan, hanya demi kuasa yang kita bisa lebih dari orang lain, sehingga makin rusaklah hidup kita. Atau adakah kita mau saat ini membawa seluruh hati kita itu untuk sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, karena kita bersyukur Yesus Kristus sudah menebus keinginan kita, desire kita ini. Dia tidak meninggalkan kita sendiri. Yesus Kristus tidak meninggalkan kita berjuang seorang diri, tetapi Dia menebus keinginan kita, desire kita, dan Roh Kudus ada untuk memimpin hidup kita. Maukah desire kita itu dipimpin terus dalam kebenaran ya Tuhan?
hancur. Tapi kami bersyukur karena darah Kristus menebus setiap keinginan kami, desire kami yang terdalam. Dalam setiap pekerjaan kami, studi kami, bahkan pelayanan kami, bahkan relasi kami yang kami bangun dengan orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan, kalau itu semua didorong oleh desire yang penuh dosa, yang kami hanya fokus untuk kenyamanan kami, hanya untuk nama baik kami, hanya untuk kuasa kami, kontrol kami. Tapi pagi ini firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Biarlah hati kami yang telah ditebus oleh darah Kristus, kami mau bawa itu semua untuk terus dikuasai oleh Roh Kudus, ditundukkan di bawah kehendak Roh Kudus. Bekerjalah dalam setiap kami Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman, dan biarlah Roh Kudus yang terus bekerja membentuk hati kami. Apa yang menjadi tujuan kami, cita-cita kami, keinginan kami, studi kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kami mau tundukkan semuanya itu di bawah pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah Kau memberkati Tuhan hamba-Mu Ibu Yovita Tuhan yang telah menyampaikan firman. Berkati Tuhan pelayanannya, berkati Tuhan terus dalam panggilannya, berkati Tuhan untuk setiap Tuhan, untuk suaminya, untuk anaknya Tuhan, untuk masa depannya, untuk kesehatannya Tuhan. Kami berdoa biarlah terus Tuhan anugerah demi anugerah-Mu Tuhan membimbing hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan memberi yang terbaik bagi Engkau. Sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan kami, akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Biarlah ini semua Tuhan menjadi tanda Tuhan bahwa kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Ini menjadi wakil hidup kami Tuhan, bahwa kami mau terus mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita telah diberkati firman Tuhan, dan siapa yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Pujilah kita tampilkan persembahan kita yang terbaik. Ku selalu
kita pagi ini. Boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita sekarang buka kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, menjadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman kita semua yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.